Oke, kembali lagi di Semako. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang mungkin kalian semua pernah mengalami ini. Iya, betul. Dengan ketidakberanian untuk mengungkapkan gitu kan, karena takut mungkin atau apa. Tema kali ini adalah tentang pemuja rahasia. Anak muda banget tuh. Pemuja rahasia. Oke. Mungkin diawali dengan kenapa sih kita harus merahasiakan pemuja kita gitu. Ini pemuja bukan pemuja yang lain ya. Ini pemuja pemuja saya. Pengagum ya, sebagai pengagum kenapa sih harus diam-diam? Kan di situ ada beberapa faktor, kemungkinan ya kan. Nah, ini yang ditanya ini, kenapa harus mengagumi secara diam-diam? Biasanya katakanlah yang mengagumi mayoritas cowok lah ya, mengagumi ke cewek gitu. Kenapa kita harus diam-diam? Kita nggak tahu tuh apakah cowok itu menunggu atau kenapa sih nggak langsung ngomong, biasanya kan kayak gitu. Nah, tuh. Kenapa harus dirahasiakan untuk mengagumi seorang? Kenapa? Dari mana nih? Bebas. Dari mana tuh? Ya. Kalau dari gue sih pengalaman gue ya, karena kalau dari gue pribadi gue orangnya introvert ya, tertutup. Jadi gue tidak membuka diri gitu. Jadi gue ngerasa, asik nih orang, misalnya cantik nih orang, misalnya baik dan sebagainya gitu. Jadi gue ngerasa karena menurut gue pengagum rahasia itu nggak dimunculin gitu loh, cuman gitu. Tapi ngomong cuman entah dalam hati atau ngomong yang gue rasa teman-teman gue nggak denger gitu. Tapi kayak gitu berlanjut nggak sih? Berketerusan nggak sih, cuma apa? Pas sekilas saja gitu. Untuk mengaguminya tuh sekilas saja atau? Kalau gue pribadi pengalaman gue mengagumi terus-terusan sih. Terus-terusan. Gitu. Jadi nggak cuman sekali ketemu 2 kali, maksudnya cuma satu udah ngagumin enggak. Kan ada tuh sekali ngagumin tentang dia mungkin habis nolong kita, wah gue kagum banget. Cuma sekilas peristiwa itu aja, terus hari-harinya udah enggak, kan ada kayak gitu. Apakah yang seperti itu ataukah lanjut? Kalau itu lebih, kalau menurut gua kagumnya karena peristiwa tadi yang lu bilang. Jadi dimana kayak istilah tadi lagi lu ditolong lagi keadaan sulit. Nah, karena lu pasti nggak ketemu lagi gitu. Ya. Beda istilah peristiwa kalau menurut gua pribadi yang mengagumi orang yang khususnya di sini bahas soal perempuan istilahnya. Lu bakalan berusaha terus-terusan untuk lihat dia. Jadi kan ada tuh mengagumi yang lu kenal, sama mengagumi yang nggak lu kenal. Contohnya lu tadi bilang tentang peristiwa mungkin dia nolong gua gitu, terus gue kagum. Tapi udah itu doang, soalnya kita kan nggak kenal. Tapi kalau untuk mengagumi secara terus-terusan itu kenal dulu. Kalau lu gimana nih? Ya, kalau dari lu gimana, Re? Menurut lu nih? Ngomong itu mengagum rahasia ya? Iya. Kenapa rahasia gitu? Kan pokoknya itu, dasarnya itu. Kenapa rahasia? Dasar kata mengagumi aja kita terdiam. Saat lo mengagumi, misalnya lo lagi jalan-jalan nih, naik gunung gitu kan. Saat lo lihat pemandangan di sana, lo sendiri yang ngerasain kan, orang lain denger nggak? Iya. Mungkin orang lain sependapat, tapi gue nggak denger gitu. Iya kan? Nah, biasanya namanya juga pengagum kan, mengagumi dasar-dasarnya diam gitu. Ya, terus kalau ngomong gunung, gue kagum itu sama mbak-mbak, cewek-cewek. Terus ada lagi yang orang tua bawa anaknya masih kecil, cuma dikasih tas ransel, mungkin tas minum dia kali ya, atau handuk atau apa itu, suruh jalan. Terus ada kakek juga, ada kakek yang masih kuat juga loh. Gue sampai insecure sendiri. Gue banyak istirahatnya nih, kakek masih gas. Terus mbak-mbak, cewek-cewek itu yang naik gunung, wah top banget sih itu, keren banget, keren. Topnya apanya tuh? Ya dia. Ini dia cewek nih. Kan biasanya kan pada cewek lemah gitu. Wah, belum tahu dia kalau nggak naik gunung nih. Iya betul. Betul. Gitu. Nah iya kayak gitu lah, lu saat lu mengagumi sesuatu lu pasti tertegun dari sesuatu itu. Iya, wah. Nah itu basicnya kenapa buat gue sih ya, pengagum rahasia tuh diam-diam aja, karena dia tuh pengen mengagumi untuk dirinya sendiri.
Nah kecuali kalau misalnya udah itu sharing gitu, baru dia menceritakan gitu apa yang dia kagumi gitu. Dia mengagumi untuk diri dia Dia sendiri. sendiri. Ya. Tapi nanti kalau kayak Bagus gitu akan merasakan kecewa untuk dia sendiri. Namanya ya, juga. ya kan, ya kan. Gitu. Jadi ketika lu ngagumin, ini bilang kayak gini cewek lah ya, lu ngagumin, terus habis itu, ternyata udah sama yang lain ceweknya. Nah itu, lu kan nggak ngomong, lu cuma diem ngerahasiain, akhirnya kecewa. Kalau ini gitu lah, apa gimana ya? Saat lu ngalami sesuatu kan lu mengekspektasikan sesuatu gitu. Aduh. Misalnya lu naik gunung, pengen rencana naik gunung. Gitu. Lihat dari jauh gunung, gunungnya cakep, pas naik ke atas gunungnya ternyata pemandangannya lagi nggak bagus gitu. Bagus karena awan atau apa kan, sebenarnya kan. Berarti itu ekspektasi. Setelah mengagumi, apakah kita langsung ke ekspektasi atau gimana? Kalau mengagumi menurut gua sih awalnya belum berekspektasi. Belum berekspektasi. Saat dia mencoba untuk mengaguminya lagi kan, berlanjut, mulai dia mengekspektasikan sesuatu gitu. Kayak misalnya menjadi pengagum rahasia kan, oh gue suka sama dia karena dia ini apa, baik, udah baik, cantik, suaranya lemah lembut gitu kan. Saat lu coba deketin dia, kecewa dengan kenyataan, lu dicuekin. Ya pernah gak kayak gitu? Pribadi ya mas. Bukan, ini kan katanya orang-orang gitu. Jadi agak khawatir sih untuk kalau menurut gue nih, agak khawatir kalau mengagumi secara rahasia atau secara apa namanya, privasi. Nanti ya bener kata lu tadi, mengagumi terus berekspektasi. Ketika kita mengagumi, wah kelihatannya, kata-kata kelihatannya, langsung ke ekspektasi, ternyata di ekspektasinya tidak sesuai. Makanya dia lebih baik jadi pemuja rahasia aja lah ya, gitu. Diam-diam aja, jadi gak usah tahu, biar ekspektasinya itu tidak apa namanya, tidak terbantah oleh realita lah ya. Dan kebanyakan tuh menurut gue ya, soal pemuja rahasia gitu, pengagum rahasia itu tuh dia punya pemikiran tuh rada-rada gimana gitu. Sengklek. Nggak sengklek, cuman menarik gitu, unik gitu. Uniknya biarlah gue begini aja, yang penting dia nggak berubah deh. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Gimana? Biarlah gue jadi pemuja jadi pengagumnya dia aja, yang penting dia nggak berubah gitu. Penting dia nggak berubah. Sifatnya nggak berubah, terbaik. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Mempertahankan status pertemanan sebagai pemuja rahasia doang. Yang penting ini lebih ke terjebak friendzone. Gitu. Sebagai pengagum rahasia, dia nggak berani nembak mungkin kan, gitu. Takut sadar diri mungkin. Takut tadinya sahabat mungkin jadi saling jadi nggak kenal. Bisa. Udah lama temenan, dengan satu peristiwa udah nggak saling kenal. Jadi pemuja rahasia kan ada kekhawatiran sesuatu gitu. Bisa. Jadi kalau menurut kalian jadi pemuja rahasia itu ada batasnya sih? Harusnya sih. Kalau misalnya jadi pemuja rahasianya sendiri, menurut gue sih mereka berpikir nggak ada batasannya. Cuman harusnya sih ada. Harusnya. Kenapa ada? Karena biasanya nama juga memuja dengan rahasia gitu kan. Lu tahu sendiri, ujung-ujungnya pasti bakal kelihatan antara lu berhasil gitu kan dengan cara memuja rahasia, atau lu yang tertinggalin. Nah, tapi kalau jadi pemuja rahasia itu bakal terendus nggak sih sama teman-teman besti mungkin lah, teman-teman ini lah ya. Seenggak-enggaknya pemuja rahasia tuh kalau cewek biasanya masih ada cerita, entah sama saudaranya di rumah atau sama ibunya gitu kan, atau sama bestinya. Kalau cowok mungkin temennya yang gerak-geriknya aneh gitu kan. Bisa, atau mungkin memang sengaja diceritakan untuk jadi bahan cengan, ya kan, jadi bahan lawakan. Biasa tuh kayak gitu tuh. Betul. Pengalaman ya. Ayo Jo. Ambil gas. Gitu. Tapi harus ada batasan ya. Kalau menurut gua batasan perlu gitu. Dalam arti seenggaknya nggak membuat dia merasa apa ya namanya, terganggu lah ya. Gitu. Ya, merasa terganggu. Gitu. Karena namanya kita bicara rahasia, diam-diam, jangan sampai dia ngerasa tindakan kita tuh berlebihan sampai membuat dia risih, nggak nyaman ya, risih dan sebagainya. Berarti batasannya itu sampai sejauh mana kita mengusik kehidupan dia.
Jadi kalau dibilang rahasia kalau bisa jangan sampai lah mengusik dia. Iya. Gitu. Oke, tapi kalau pemuja rahasia itu ya tadi gue nyangkutin friendzone. Pemuja rahasia itu termasuk friendzone nggak sih? Masuk sih menurut gue. Kalau gue pribadi, pengalaman gue ya, balik lagi ke situasinya. Apakah lo udah kenal atau belum? Kalau udah kenal. Gitu. Kalau udah kenal, mungkin ya bisa jadi. Balik lagi kenalnya itu seperti apa? Apakah lo kayak teman SMA lah, kan lu satu sekolah atau satu kampus tadi beda jurusan. Lu cuma mengagumi dia karena lu nggak satu jurusan, kan berarti cuma sebatas kenal. Ada juga yang kenal yang jadi teman. Jadinya lu baru di situ lu baru kagum. Lama. Ya, atau kan memang lu hanya sebatas oh gua tahu dia. Kalau gua pribadi ya kayak gitu-gitu tuh beda situasi sih. Tapi kalau friendzone bukan friendzone sih, apa tadi? Pemuja rahasia. Sorry. Dari kecil itu pengalamannya. Ya enggak juga gitu kan. Pemuja rahasia itu ada akhirnya enggak? Akhirnya kita memutuskan untuk tidak mengagumi dia lagi atau tidak merahasiakan lagi. Jadi ada dua nih, ada akhirnya enggak? Akhir yang pertama kita ada akhirnya enggak untuk mengagumi dia? Menurut gua ada. Gue yang terlalu bilang tadi itu menurut gue ending dari pemuja rahasia sih, pengagum rahasia itu. Jadi antara dia udahin lepasin atau ya lu udah nggak ngerasain lagi. Apa jangan-jangan begini, udah dapet apa sih pemuja bukan feel apa sih pengagum lagi selain dia mungkin berarti kan iya lepasin kan artinya kan lepasin kan ada yang lain gitu emang cowok. Kalau gue pribadi beda nih pandangan gue malah justru kalau lu mengagumi orang lain lagi misalnya pengagum yang ini tuh nggak hilang. Gue pribadi pengagumnya misalnya sebagai analogi lu kagum dengan Presiden Jokowi misalnya Presiden Indonesia lah presiden pertama dan sebagainya tapi lu juga kagum sama presiden keempat kan berarti kagumnya lu ke presiden yang pertama itu nggak hilang. Menurut gue sih ini berbeda konteks dari pengagum. Iya maksudnya kalau menurut gua dari sisi cewek pun dari sisi cewek maksudnya lu pandang karena ini pasangan ya atau apapun gebetan dan sebagainya menurut gua tuh kayak gitu sih juga ada cuman takarannya aja yang takarannya itu berarti kalau dibandingin sama presiden tadi ya presiden 1 tapi lu respect juga presiden keempat terus lu juga suka sama presiden ke-5, 7 dan sebagainya. Jadi bisa dibilang lu mengagumi seorang cewek terus cewek itu udah married tapi lu tetap mengagumi dia meskipun tanpa lu memilikinya. Iya bisa jadi. Ya misalnya kayak setelah married. Jadi nggak ada akhirnya ya, nggak ada akhir. Menurut gua nggak ada akhir ya, tapi dalam arti gini, misalnya kayak tadi ya udah nikah ikhlas, misalnya udah nggak kagum, tapi ngeliat dia cara merawat anak, dia jadi kagum lagi misalnya, kayak gitu. Bagaimana dia bersikap dan sebagainya itu juga kan mengagumi kan nggak soal kecantikan, gitu. Misalnya dari dia tadi pola pikirnya, dari cara dia berteman, ya dan sebagainya. Banyak sih dari segi mengagumi ya. Oke, mengagumi udah selesai. Sekarang rahasia. Rahasia itu ada akhirnya nggak? Atau kita ujungnya kita belak-belakan? Biar kan ada bilang tuh udah belak-belakan aja biar hati lu plong. Gitu. Udah jangan rahasiain aja, nanti lu takut kecewa. Nah itu tuh. Apakah ada akhirnya? Yo, Bang Ireh. Kalau kata Patrick. Kalau kata Matrix Star, rahasia bukan rahasia lagi kalau misalnya sudah terlihat gitu. Sudah diutarakan. Iya, diutarakan. Berarti kalau udah diutarakan, meskipun ke satu orang, itu kan udah bukan rahasia lagi. Gitu. Jadi Bang Yo, kalau dari gue sih ya, menurut gue ada akhirnya lah ya. Tadi balik lagi antara bilangnya tadi diceritakan ke teman mungkin atau diungkapkan langsung ke orangnya. Menurut gue sih ada sih. Oke, jadi itulah tentang pemuja rahasia sekilas dari kita. Nanti kalau rame kita lanjut ke kedua. Semuanya dua ini. Ini kok kayak TikTok ya. Jadi teman-teman kalau ada pendapat lain bisa nanti
sampaikan, nanti kita bahas ke Oh, part 2 ya, aja. tanya-tanya boleh. Ya, Iya. Nanti kalau rame lagi di part 2, kita lanjut ke part 3. bisa jadi gitu kan. Karena banyak mungkin teman-teman yang cewek kali ya yang kalau bisa yang komen gitu. Pandangan dia nanti siapa tahu bisa kita undang jadi narasumber di sini gitu. Jadi gimana sudut pandang kalian khususnya cewek untuk pemuja rahasia cowok? Jadi apakah itu negatif atau positif atau itu emang kesukaan kalian untuk dipuja secara rahasia? Tulis di kolom komentar. Mantap. Oke, sekian dari kita. Ntar dulu sebelum terakhir Apa nih? berani ngungkapin di wedding. Skip. Di part 2 ya. Jangan deh, di pas lahir. Untuk gua Jangan. jangan ya. Bukan jangan, kalau rame di part 2. Deal ya. Canda. Oke, enggak apa-apa ditutup aja. Jadi di sini udah pada nyerah semua untuk ngungkapin siapa yang dirahasiain gitu kan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang.